Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Namanya langsung loncat ya, dari Z Flip generasi pertama sekarang langsung loncat nomor 3. Mungkin biar bisa ngimbangin saudaranya yang lebih bagong ini Galaxy Z Fold 3. Kalau yang ini memang udah generasi ketiga, jadi biar orang nggak bingung namanya jalan bareng aja lah. Apalagi kemarin saya udah jelasin ya, kalau Samsung memang pengen fokus soal HP yang bisa dilipat-lipat sampai ninggalin seri Note. Jadi dari awal namanya harus kompak dulu. Nah, sedikit fun fact soal Galaxy Z Flip generasi pertama, walaupun saya dulu cuma pernah bahas sekali doang pas tahun lalu di launching di Amerika, tapi videonya bisa dapetin views yang paling banyak dibanding produk-produk Samsung lain. Padahal saya yakin jumlah orang yang beli Z Flip generasi pertama ini pasti dikit banget. Saya cuma tahu satu orang doang yang pakai ini HP di Indonesia, itu pun orang Samsung. Tapi faktanya yang penasaran sama HP ini tetap banyak banget, karena bentuknya memang sangat menarik mata. Sekali lihat orang bakal langsung penasaran. Keren nggak sih ada HP yang selesai dipakai bisa dilipat biar ukurannya jadi lebih kecil lagi, bisa smooth banget dimasukin ke kantong baju atau celana. Nggak sedikit orang juga yang kepoin video Flip kemarin karena salvok sama adegan di drakor, di mana pemainnya pakai HP ini. Judulnya Penthouse kalau nggak salah. Kalau HP-nya biasa, nggak mungkin kan mereka penasaran sampai cari ke YouTube. Jadi Samsung bisa dibilang sukses lah soal desain Flip kemarin. Nggak salah, mereka jadiin HP ini sebagai teman dari seri Fold yang kemarin udah kita bahas duluan. Ibaratnya kalau Fold itu dirancang buat power user banget yang bakal nge-push performa dan fitur HP-nya, Flip ini kebalikannya. Cocok buat orang yang pakai HP ya ala kadarnya aja, paling sosmedan, main game dikit, foto-foto. Nggak butuh fitur yang mahal-mahal banget, tapi dia tetap pengen orang lain tahu kalau HP-nya itu canggih. Minimal mahalnya itu berasa. Dan di Galaxy Z Flip 3 ini auranya juga kerasa gitu ya, walaupun dia jelas dapetin upgrade juga di sisi spek sama fitur. Mesin di dalam HP ini nggak kaleng-kaleng loh, tapi bagian desain tetap jadi bagian yang bikin saya paling salfok. Misalnya di bagian warna. Sekarang pilihannya jauh lebih banyak dari generasi pertama. Kalau kemarin pilihannya ada 3 aja, ini ada mirror purple, terus ini ada yang black, terus ada yang gold. Kali ini warnanya ada 7 loh. Tipe warnanya juga ngikutin tren zaman sekarang ya, alus-alus gitu. Ada warna cream, green, lavender, phantom black, plus ada 3 warna lagi yang eksklusif ada di Samsung.com. Ada grey, white, dan pink. Semuanya kelihatan menarik banget. Samsung juga ngelengkapin Galaxy Z Flip 3 ini pakai berbagai macam casing yang beda dari biasanya. Misalnya, casing yang ada gantungannya nih, dengan warna yang kontras. Entah ini bakal dijual dengan harga berapa ya, tapi saya suka sih bisa diselipin gitu ke dalam tangan. Terus ada casing yang ada ringnya juga, kalau ini lumayan gampang buat dibayangin. Ada lagi clear case yang ada ringnya, terus ada casing polos biasa warna-warni. Entah nanti bakal ada casing yang bagaimana lagi buat bikin desain HP ini jadi lebih kuat lagi. Selain warna sama aksesoris, Galaxy Z Flip 3 tentu aja dapetin upgrade di sisi bentuknya ya. Kali ini cover screen-nya udah dilebarin jadi 1,9 inci. Kalau kemarin kan cuma seiprit doang di 1,1 inci. Dengan ukuran yang lebih gede gini, info yang ditampilin juga bisa lebih banyak. Misalnya di sini ada quick setting, ada widget, notification, ada Samsung Pay, ada setting buat ngatur brightness, volume, banyak. Preview pas kita pakai kamera pun bisa jadi lebih gede juga. Lebih bisa dipakai lah dibanding yang kemarin. Di samping cover screen-nya ini ada 2 kamera ya, satu kamera utama 12 megapiksel dengan OIS, dan satu kamera lagi 12 megapiksel ultra wide. Kedua lensanya udah dilapisin kaca Gorilla Glass DX, sama kayak di seri Fold kemarin. Oh ya, ngomong-ngomong soal Gorilla Glass, body dari Flip ini juga dilapisin oleh kaca Gorilla Glass paling kuat buat sekarang. Itu yang namanya tipe Gorilla Glass Victus. Frame yang dipakai di HP ini pun diklaim Samsung sebagai material aluminium paling kuat yang pernah dipakai di HP, yang mereka sebut sebagai armor aluminium. Dan tentu aja biar rasa keren Z Flip ini jadi tambah loncat lagi, HP-nya juga udah punya rating IPX8 yang bikin dia bisa dicemplungin ke air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Ini hebat banget. HP yang harusnya punya banyak rongga tempat masuknya air, bisa kita cemplungin loh, dan tetap tahan. Samsung bener-bener all out lah soal desain dari HP ini. Selain cakep, dia juga dibikin lebih tahan ancaman dari dunia luar. Buat speknya sendiri, HP ini juga sebenarnya monster sih. Dia udah pakai Snapdragon 888, prosesor Qualcomm yang paling kuat buat sekarang. Agak aneh nggak sih dengarnya HP yang cakep gini di dalamnya punya chipset yang monster juga?
Entah tahan atau enggak buat dipakai main game berat, kayaknya agak kejam sih. Apalagi baterai HP ini enggak gede, 3300 mAh doang. Karena kepentok bentuknya yang kecil, chipset gila di HP gaya kayaknya punya tujuan di bagian lain ya, misalnya di bagian processing fotonya. RAM di HP ini ada 8GB, memori internalnya ada yang 128, ada yang 256GB. Layar utamanya punya ukuran 6,7 inci Full HD dengan Dynamic AMOLED 2 kali, refresh rate-nya 120Hz, plus ada satu kamera 10 megapiksel di layarnya ini buat video callan. Saya jadi penasaran banget sih, gimana rasanya pakai HP ini sehari-hari? Kalau tahun lalu kan cuma punya kesempatan nyobain bentar aja di tempat launchingnya. Kali ini saya juga punya kesempatan beberapa jam doang. Abis itu HP-nya harus dioper lagi. Jadi pengen tahu gimana rasanya pakai HP yang bentuknya praktis kayak gini. Yang dilipetnya bukan bikin dia tambah gede, tapi jadi tambah kecil. Gimana rasanya punya HP yang dimasukin ke kantong, rasanya enak banget. Mungkin nanti saya ikutan PO aja ya. Buat harganya sendiri saya belum tahu berapa. Harusnya lebih murah dari Z Flip kemarin yang tembus 20 jutaan. Soalnya Samsung harusnya lebih berani lah buat ngasih harga menarik. Biar orang jadi mau pindah ke teknologi Flip juga. Kan udah nggak ada seri Note lagi. Jadi kalau misalnya yang ini mahal, agak susah sih kalau orang mau pindah. Kalau misalnya Anda penasaran juga bisa komen di bawah. Apa yang pengen Anda tahu dari HP ini lebih jauh? HP yang jelas fokus banget soal gaya, tapi nggak ngelupain sisi spek juga. Seru lah. Demikian kesan pertama saya soal Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nggak ada kantong.